Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillah, kita kali ini bertemu lagi di pelajaran PMBP. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi lanjutan, yaitu tentang judulnya mengkonsumsi makanan yang halal dan bergizi, yaitu materi kelas 8, yaitu bab 2 yang judulnya mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan bergizi. Baik, namun sebelumnya Bapak akan absen dulu. Untuk absen, silakan nanti kalian yang sudah mengikuti pembelajaran ini kalian chatting Japri WA saja. Ya, misalkan Rangga Ditya nanti langsung Japri setelah mengikuti pembelajaran ini, Pak saya tadi mengikuti pembelajaran gitu. Supaya Bapak akan absen kehadirannya. Baik. Bapak akan presentasikan materi ya. Oke. Kelihatan? Tolong jawab, ini kelihatan? Kelihatan. Oke. Materi kali ini yaitu bab 2 yang judulnya mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal. Ya, makanan dan minuman yang halal. Nah, namun sebelum ke materi, kali ini kita akan mempelajari dulu kompetensi dasar yang ada di materi bab 2 ini. Di mana kompetensi dasar ini yaitu dari kompetensi dasar sikap spiritual yaitu 1.2, yaitu tentang terbiasa membaca Al-Quran dengan meyakini bahwa Allah memerintahkan untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan bergizi. Untuk kompetensi dasar sosial, itu terbiasa mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan bergizi dalam kehidupan sehari-hari sebagai implementasi pemahaman Quran Surat An-Nahl ayat 114 dan hadis terkait. Kemudian untuk kompetensi dasar pengetahuan itu 3.2, itu untuk pengetahuan. Itu dimana memahami Quran Surat An-Nahl ayat 114 dan hadis terkait tentang mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan bergizi dalam kehidupan sehari-hari. Dan untuk KD atau kompetensi dasar keterampilan itu 4.2.1 membaca Quran Surat An-Nahl ayat 114 dengan hadis terkait, ini ketinggalan. Kemudian dengan membaca dengan tartil. 4.2.2-nya menunjukkan hafalan serta hadis terkait dengan lancar. Nanti kalian suruh menghafal Quran Surat An-Nahl ini ya, 114. Kemudian untuk 4.2.3 itu menyajikan keterkaitan mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan bergizi dalam kehidupan sehari-hari dengan pesan Quran Surat An-Nahl 114. Itu kompetensi dasar yang akan kita pelajari kali ini. Oke, lanjut. Untuk selanjutnya adalah tujuan pembelajaran kali ini. Untuk tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, terbiasa mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan bergizi. Kemudian yang kedua, memahami Quran Surat An-Nahl ayat 114 dan hadis terkait ya tentang makanan dan minuman yang halal dan bergizi. Kemudian tujuan yang selanjutnya adalah memahami tentang hukum bacaan tafhim dan tarkik pada lam jalalah ya, lam jalalah dan ro. Ini kita akan belajar tentang ilmu tajwid di pembahasan kali ini. Ada buah, ada buah-buahan, ada minuman ya. Ini adalah makanan dan minuman yang halal. Islam memerintahkan manusia untuk mengkonsumsi makanan yang halal, baik dan bergizi. Oke, next selanjutnya kita akan, ini surat membaca surat An-Nahl ayat 114 dan hadis riwayat Abu Daud. Nah, nanti hafalan kalian dikarenakan kita melakukan daring, silahkan hafalan kalian atau bacaan kalian ya. Untuk sementara bacaan kalian kirimkan voice note kalian melalui WA ya, yang setelah pembelajaran kali ini. Kita akan baca dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Maka yang artinya maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Quran Surat An-Nahl ayat 114. Ini dalil nakli tentang mengkonsumsi makanan halal dan minuman yang halal dan bergizi. Ini dalil nakli. Dalil nakli ya. Dalil nakli itu dalil yang diambil atau yang bersumber dari Quran dan hadis. Kemudian selanjutnya, nah ini hadis ya, masih dalil nakli. Ini hadis tentang makanan dan minuman ya, atau mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan bergizi. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah. Anil Muqaddam bin Wa'di Kariba an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qol ala inni utitul kitab wa mithlahu ma'ah ala yushiku rajulun syab'anun ala arikatihi yaqul alaikum bihadzal Qur'an fama wajadtum fihi min haramin faharrimu ala la tahillu lakum lahmul himar ala lahmul himaril ahli wala wali aqulu dinabin minas sabu'i wala laqdahu muahidin illa ayastaghniya anha sahibuha. Rawahu Abu Daud. Ya, artinya Mikdam bin Ma'di Karim berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, ketahuilah bahwa aku diberikan kitab atau Al-Quran yang semisalnya bersama-sama dengannya agar jangan sampai seseorang yang perutnya kenyang berada di atas singgasananya. Berkata, kalian mesti memegang Al-Quran ini. Apa saja uang kalian dapati halal, maka halalkanlah. Dan apa saja yang kalian dapati haram, maka haramkanlah. Ketahuilah, tidak dihalalkan bagimu keledai kampung, dan tidak dihalalkan yang semua bertaring dari kelompok binatang busa. Tidak pula barang temuan orang kafir mu'ahad, kecuali jika pemiliknya dan tidak membutuhkannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud. Nah, ini adalah salah satu tugasnya ya. Nah, ini tugas kalian setelah pembelajaran kali ini, kalian haruskan menghafal ya. Tugasnya adalah menghafalkan ayat dan hadis yang telah dipelajari tadi ya. Nanti akan Bapak akan share ayat tadi, ayat Quran Surat An-Nahl ayat 114 dan dua hadis tadi ya, yang diriwayatkan Ibnu Daud dan Ibnu Majah akan Bapak share lewat WA ya. Kemudian kalian hafalkan dan kalian japrikan video penghafalan kalian. Kemudian cara menghafal yang baik adalah dengan membaca berulang-ulang kali. Itu teknik cara menghafal yang baik itu kalian terus baca-baca berulang-ulang ya. Kemudian ulangi bacaan yang belum mampu dihafal dengan baik hingga benar-benar hafal. Kemudian, nah ini kandungan Quran Surat An-Nahl ayat tadi ya, ayat 111. Di dalam kandungan An-Nahl itu terdapat kandungan yang pertama, Allah menyuruh kaum muslim untuk memakan makanan yang halal lagi baik dari rezeki yang diberikan Allah kepada mereka. Jadi yang pertama perintah Allah ya kepada kaum muslimin untuk memakan makanan yang halal lagi baik. Kenapa kita diperintahkan memakan makanan yang halal? Ya, nanti akan di share di sini. Oke. Nanti akan di share manfaat ya memakan atau meminum makan yang halal. Kemudian makanan yang halal lagi baik inilah yang diperintahkan Allah untuk dikonsumsi. Ya, jadi tadi makanan dan minuman yang halal itu sangat diperintahkan oleh Allah karena pertama sangat baik untuk tubuh, yang kedua itu akan menambah atau bukan menambah ya, dalam artian karakter kalian itu mengubah karakter kalian yang tadinya buruk. Kalau kalian sering memakan makanan yang halal dan minuman-minuman yang halal akan mengubah karakter kalian yang tidak baik gitu.
Atau nanti kedepannya kalian sudah dewasa, terus punya istri, ya dalam artian sudah berumah tangga, jangan pernah berikan anak kalian makanan atau eh, nafkah yang dari haram, karena akan berdampak kepada anak-anak kalian. Entah itu perilakunya yang tidak baik, entah itu apa akhlaknya itu tidak baik, ataupun nasibnya yang tidak baik. Itu akibat dari beberapa dampak dari makanan atau memberikan makanan dan minuman yang tidak halal. Gitu. Selanjutnya, ini kandungan hadis yang tadi, dalam mengkonsumsi makanan minuman harusnya berhati-hati. Nah, harus berhati-hati. Kemudian kita harus memastikan bahwa makanan dan minuman itu benar-benar baik dan halal dan benar. Ya. Jadi kita pastikan dulu apakah ini menang maling atau enggak gitu ya. Apakah ini hasil dari korupsi atau hasil dari jerih payah sendiri gitu dalam artian ya. Kita harus benar-benar filter, kita harus benar-benar menyaringnya. Terus makanan yang dikonsumsi harus halal dan baik menurut Al-Quran dan hadis. Nah, tadi udah dijelaskan. Jadi apa makanan yang baik ya. Tapi ini di sini nanti di pertemuan selanjutnya kita akan bahas makanan yang baik itu seperti apa, kita akan bahas ya di pertemuan selanjutnya. Kemudian, nah ini penyebabnya kenapa Allah mengharamkan ya. Tadi nih kandungan ini masih kandungan hadis ya. Yang pertama haram karena cara mendapatkannya, misalnya harta yang didapat dari mencuri, hasil riba maupun hasil korupsi ya tadi. Jadi sesuatu barang bisa dikatakan haram apabila barang tersebut hasil dari mencuri, atau misalkan dari riba. Riba itu jadi berlebihan ya, berlebihan. Misalkan kita menjual barang yang harusnya secara standar itu seharga, misalkan kita menjual beras yang umum itu misalkan 8.000 1 liter, kita jual 15.000, itu terlalu riba ya. Kemudian hasil korupsi udah kita ketahui lah. Kemudian haram karena substansi barangnya adalah barang tersebut memang ditetapkan haram. Nah contoh anjing itu jelas haram, jadi tidak boleh dikonsumsi. Atau babi, daging babi itu jelas haram, gitu, jelas haram. Jadi jenis makanannya haram itu pertama dari hasilnya ya, kedua dari jenisnya jelas-jelas haram. Jadi daging babi, daging anjing itu jelas haram, maka kita tidak dibolehkan, ya dilarang untuk mengkonsumsi makanan tersebut. Kenapa dilarang Bapak? Misalkan ya, karena pertama dari secara kesehatan jelas bahwa di dalam daging babi itu terdapat cacing pita yang tidak akan mati walaupun dibakar ya dengan suhu sangat panas gitu. Itu salah satu secara keilmuan kesehatan. Terus daging anjing kenapa diharamkan? Karena secara tadi kesehatan pula ya, itu jelas daging anjing itu panas ya, daging anjing itu panas beda. Terus makanya akan berwatak, berdampak kepada perilakunya. Baik, itu saja pertemuan kali ini. Nanti tugas selanjutnya akan Bapak share ya, seperti yang tadi sudah Bapak sampaikan. Jadi pertama kalian hafalkan surat An-Nahl ayat 114 yang akan Bapak share ya tulisannya. Yang kedua hadis ya, dari hadis dari Abu Daud yang ini ya, ini Abu Daud. Yang ketiga hadis ini yaitu dari Ibnu Majah. Nah, kalian hafalkan dan videokan lalu kirim via WA. Oke, cukup sekian pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan kalian memahami. Jika tidak memahami, kalian boleh tanyakan nanti di grup pembelajaran WA ya. Baik, Bapak tutup. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.